Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Here we go. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa ini dikenal karena penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda dengan tujuan untuk segera melaksanakan proklamasi. Golongan muda tersebut diwakili oleh Wikana, Sukarni, Khairul Saleh, Asmara Hadi, Subadio Sastrosatomo, Sajuti Melik, dan lainnya yang menculik Soekarno-Hatta dengan dorongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok dipilih menjadi tempat penculikan Soekarno-Hatta karena tempat tersebut sudah sepenuhnya dikuasai oleh pembela tanah air atau PETA. Soekarno-Hatta bersepakat dengan kelompok pemuda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tempat ini. Sebelum penculikan terjadi, adanya pertengkaran dan perdebatan perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta. Rapat ini terjadi 15 Agustus 1945 di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Penculikan terjadi karena golongan muda menganggap posisi Soekarno sangat mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh Jepang. Setelah adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta, Wikana dan Darwis menuju ke salah satu markas golongan muda di Jalan Cikini 71. Kemudian golongan muda mengadakan rapat di Jalan Menteng nomor 31 yang tempatnya lebih luar. Rapat ini juga diikuti oleh kelompok Sukarni dan PETA, dikutip dari Antara. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, golongan muda menganggap posisi Soekarno-Hatta mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh Jepang. Salah satu pemuda yaitu Johar Nur kemudian mengusulkan untuk menculik Soekarno-Hatta. Pemuda yang lain setuju, kemudian dipilih Rengas Dengklok yang menjadi salah satu markas PETA, kata sejarawan Rusdi Husin dilansir Antara. Sultan Syahrir tidak setuju dengan rencana tersebut setelah mendengarnya dari Subadio yang tidak hadir rapat. Tetapi dengan keputusan sudah dibuat, Sultan tidak bisa berbuat apa-apa. Pukul 4.30 pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dijemput golongan muda dari rumah masing-masing. Golongan muda membagi dua tugas untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Fatmawati, istri Soekarno, menggambarkan para golongan muda yang menjemput suaminya dengan berpakaian seram, terlihat membawa pistol dan sebagian membawa sebilah pisau. Dengan gaya jagoannya, dia mencabut pisaunya dengan mata terbelak berseru, "Berpakaianlah, Bung, sudah tiba waktunya. Aku mengenal salah satu di antara mereka, di antaranya Sukarni," ucap Fatmawati. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menolak untuk mengumumkannya. Adanya desas-desus kekalahan Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang sudah terdengar, tetapi belum ada pernyataan resmi tentang kekalahan itu. Fatmawati ikut dengan Soekarno menggunakan mobil Fiat hitam yang meluncur ke sebuah tempat yang tidak diketahuinya. Dalam gambarannya, tempat tersebut seperti pos penjagaan. Diketahui lokasi tersebut berada di Jatinegara. Saat dalam perjalanan, ketersediaan susu anak Fatmawati guntur tertinggal. Akhirnya, mobil Fiat tersebut mengambil susu tersebut di Pegangsaan. Soekarno-Hatta bersama keluarga dipindahkan ke sebuah truk yang disopiri Iding. Alasan golongan muda memindahkan karena sedan terlalu besar untuk melewati jalan menuju tujuan akhir. Ternyata itu merupakan siasat Sukarni dan yang lainnya agar supir tersebut tidak tahu akan dibawa kemana Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 7 disambut oleh seluruh anggota PETA. Dibawa ke rumah milik seorang pemimpin PETA, Jiao Kisyong, Rengas Dengklok, agar mudah mendeteksi pergerakan tentara Jepang jika menuju tempat itu.
Soekarno-Hatta dibawa ke sebuah ruangan berlantai papan tanpa meja dan kursi. Hanya ada tikar pandan. Rupanya tempat ini merupakan ruang tidur para prajurit peta. Subarjo mendapat laporan dari sekretarisnya pukul 8 waktu Indonesia Barat bahwa Soekarno-Hatta hilang dari Jakarta. Setelah itu, Subarjo menelpon markas Angkatan Laut Jepang untuk memberitahu Laksamana Muda Tadashi Maeda bahwa Soekarno-Hatta hilang. Subarjo khawatir Soekarno-Hatta diculik penguasa militer Jepang dan keselamatannya terancam, karena itulah Subarjo meminta bantuan Maeda. Lalu Maeda memerintahkan Nishijima mencari informasi. Nishijima mendatangi Wikana di rumahnya dan bertanya tentang keberadaan Soekarno-Hatta. Wikana terlihat gugup dan gelisah ketika menjawab ketidaktahuannya mengenai keberadaan Soekarno-Hatta. Dengan desakannya, Wikana mengatakan gerakan kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan sebagai upah yang diterima dari orang lain, meskipun harus dicapai dengan kekerasan. Wikana menyatakan akan mendatangkan Soekarno-Hatta asalkan keselamatan mereka terjamin Maeda. Maeda akan mendukung proklamasi mereka Indonesia. Kemudian Subarjo membujuk mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta dengan memberikan jaminan bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana. Kesepakatan yang terjadi di Jakarta antara golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo dengan golongan muda yang diwakili Wikana. Kedua golongan tersebut sepakat proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Dengan kesepakatan tersebut, Ahmad Subarjo dijemput untuk kembali ke Jakarta. Subarjo menjanjikan kepada golongan muda yang berada di Rengas Dengklok bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan proklamasi kemerdekaan tersebut, Soekarno-Hatta diizinkan kembali ke Jakarta. Dan akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan Soekarno dengan didampingi Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945. Oke smart people, tadi merupakan sejarah singkat tentang peristiwa Rengas Dengklok. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.